Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu FTP. FTP adalah File Protocol Transfer Protocol, adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau sebuah komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau mengirimkan file ke dalam server. Nah, FTP ini berfungsi untuk melakukan upload halaman ke website ke dalam server atau web hosting ke internet, menjelajah dan mengunduh file, mengirimkan file yang berukuran besar, mengunduh dan melakukan upload konten, dan mendistribusikan revisi terakhir program yang dilakukan. Cara kerjanya itu cukup simpel ya. FTP itu bekerja dengan mengandalkan autentikasi standar yang meminta pengguna komputer memasukkan username dan password untuk bisa mengakses data. Nah, selanjutnya di sini ada perintah dasar FTP. Yang pertama, untuk mengkoneksikan FTP server dari PC client itu menggunakan perintah FTP. Kemudian dilanjutkan dengan alamat FTP server. Selanjutnya ada perintah dir untuk melihat directory server, ada perintah put dan nama file. Ini berguna untuk mengupload sebuah file dari PC client ke server, dan get untuk mendownload file dari server ke PC client. Kemudian quit untuk keluar dari koneksi. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah skenario untuk uji coba ya. Nah, di sini saya sudah buat skemanya. Selanjutnya langkah percobaannya, buat skema terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop dan smartphone terhubung dengan server 4343. Kita lihat PC 1. Sini saya sudah konfigurasi ya, dari IP address, subnet mask, gateway, dan DNS servernya. Nah, kemudian ada DHCP server. DHCP server ini di sini FTP-nya servisnya udah on ya. DHCP server ini untuk menyambungkan dari laptop dan smartphone ini. Kemudian server DNS sudah saya sambungkan ini ya. Ini untuk FTP-nya 434343.2, Jarcom 434343.1, dan ini 43 sama semua ya. Dan service-nya juga sudah on di sini. Nah, saatnya kita cek di bagian server FTP ini. Kita cek FTP service-nya udah on ya. Nah, selanjutnya untuk username kita buat coba, dan password juga coba. Jangan lupa ini dinyalakan semua, di checklist semua, dan kemudian kita klik add. Nah, sudah masuk di sini ya. Sudah masuk. Kemudian langkah selanjutnya, pada PC 1 buat sebuah file dengan nama pesan. Oke. Di PC 1 kita ke desktop dan kita buat sebuah pesan. Ini pesan PC 1. Dan kemudian kita save. Kita namakan pesan 1 dan oke. Sudah. Coba kita lihat di command prompt, kita dir untuk melihat directory, dan sudah ada di sini pesan.txt. Nah, selanjutnya kita cek ya. Sudah tadi, ternyata sudah ada, sudah masuk. Kita ke nomor 5, buat koneksi FTP. Nah, tadi untuk mengkoneksikan dari FTP kita menggunakan, nah ini dia perintah FTP, kemudian alamat FTP server. Nah, alamatnya ke 4343.2 ini. Kita coba sambungkan FTP, kemudian alamat 434343.2. Enter. Nah, sudah connect. Kita masukkan username, coba.
dan passwordnya tadi yang sudah kita buat. Coba. Nah, sudah login. Kemudian apa? Lalu upload pesan ke server menggunakan perintah put. Kita put. Nah, tadi apa yang mau kita taruh, yaitu pesan1.txt. Pesan1.txt. Kita enter. Nah, transfer complete sudah selesai di sini. Kemudian kita cek di file FTP. Kita dir apakah sudah masuk. Nah, ini dia di 31 sudah ada ya. Selanjutnya pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Seperti ini, kita koneksi ke FTP. Lalu kita coba download file pesan tadi. Cara downloadnya bagaimana? Kita harus gunakan get nama file. Lanjut. Karena sudah terupload di sini, kita ke laptop dan kita masuk FTP 434343.2, enter. Username-nya tadi coba dan coba. Nah, sudah masuk. Bagaimana caranya? Kita ketik get pesan1.txt. Nah, transfer complete. Cek. Oh, maaf. Quit dulu. Untuk keluar dari FTP dan kita klik dir. Nah, sudah masuk ke laptop ya. Coba kita cek selanjutnya. Nah, kita buka menggunakan text editor. Karena sudah terdownload, sudah masuk ke sini, kita buka menggunakan text editor, open, dan nah, sudah ada di sini. Nah, ini dia. Muncul ini pesan dari PC1. Nah, cukup sekian untuk pelajaran FTP. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari yang namanya mail server. Apa itu mail server? Mail server adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Nah, mail server ini berfungsi sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Nah, kita untuk mempersingkat saja, kita langsung ke skenario. Nah, skenarionya menggunakan skema yang tadi sudah saya buatkan. Langkah percobaan buat skema tersambung ke DNS server. Nah, DNS-nya sudah saya buat di sini tadi. DNS server on. Nah, ini DNS server yang sudah saya buat. Seperti ini. Selanjutnya tambahkan entry DNS sudah tadi ya. Sudah saya tambahkan tadi. Nah, pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti ini. mailku.com. Kita coba jalankan. Oh, belum di quit ya. Kita quit. Nah, apa tadi? nslookup. Oke. nslookup mailku.com. Nah, kita tunggu. Memang agak lama. Nah, sudah muncul di sini. Ini ada beberapa informasi ya. Yang pertama server, ini DNS tadi dan address halamannya. Nah, untuk name-nya mailku.com. Untuk address 4343.4. Nah, selanjutnya
pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna. Jadi pada bagian mail server ini kita membuat email, sudah dinyalakan ya, kita buat email untuk 2 user. Nah, yang pertama kita buat untuk user 1 dan passwordnya apa? Kita ketik aja pas1. Kita tambahkan, nah sudah ada di sini. Selanjutnya kita buat untuk user 2 karena perintahnya kita harus membuat 2. Jadi pas 2 kita tambahkan. Nah, sudah ada di sini. Setelah itu pada PC1 kita konfigur email. Jadi pada PC1 kita harus mengkonfigurasikan emailnya ya, konfigurasi. Nah, ini tadi user 1 dan email addressnya user1@mailku.com. Nah, kita masukkan sesuai di sini saja, mailku.com, dan outgoingnya juga mailku.com. Nah, username ini untuk konfigurasi tadi user 1 dan passwordnya adalah pas1. Jangan lupa di save. Nah, sudah. Selanjutnya kita buat sebuah pesan dari PC1. Kita email kompos email, membuat pesan untuk siapa? Untuk user 2. Untuk user 2, subjeknya apa? Hello aja. Nah, ini email dari PC1. Kita send, kita kirim, sudah terkirim ya. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita konfigurasi ke laptop untuk user kedua. Kita konfigurasi email. Nah, user 2 dan email addressnya user2@mailku.com. Sama ini mailku.com, ini juga mailku.com, dan ini username-nya user2 dan passwordnya pas2. Kita save. Nah, sudah terkonfigurasi dan kita lalu apa? Sudah terkonfigurasi ya. Kita cek, klik tombol receive. Klik tombol yang diterima di laptop, kita klik email dan kita klik receive. Loh, belum masuk. Coba kita cek lagi. Kita kompos, coba ulang ya. Ke user 2, to user 2, subjeknya hello seperti tadi. Mana tadi? Oh iya, ketinggalan. Mailku-nya jangan lupa. Untuk user 2 @mailku.com. Hello, dan kemudian ini pesan dari PC1. Kita send dan kita cek di laptop, klik receive. Nah, sudah masuk pesannya. Ini pesan dari PC1. Jika kalian ingin mengirim dari sini juga bisa, user1@mailku.com. Subjeknya hello, salam balasan, send. Di sini pastinya juga akan menerima, klik aja receive. Nah, ini user 2 salam balasan. Nah, karena sudah selesai, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.